wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 102, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 102. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada kesempatan ini kita dapat mengambil hikmah dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SDN 102 yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan guru hebat karena sudi untuk hadir di acara saya, yaitu acara pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak dan Ibu guru semuanya, perkenankan saya untuk mengumandangkan yel-yel UPTD SDN 102. Siap Bapak Ibu? Siap. UPTD SDN 102 Aman, nyaman, menyenangkan. Sekali lagi yang lebih semangat ya Bapak Ibu. UPTD SDN 102 Aman, nyaman, menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu guru hebat ketahui bahwasanya tujuan saya mengadakan pengimbasan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu yang telah menyelesaikan modul 1, yang mana dalam hal ini saya harus berbagi kepada rekan sejawat sehingga rekan-rekan sejawat Bapak dan Ibu guru dapat mempraktekkan, menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan kita semuanya, sehingga sekolah kita bisa menerapkan budaya positif yang terhindar dari anak-anak yang nakal, yang suka membuli dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif, yaitu antara lain yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita mengulas pada budaya positif, marilah kita ulas kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah pendidikan. Tentunya kita sudah banyak mengetahui tentang Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini seorang guru hanya menuntun seorang anak. Seorang guru itu diibaratkan seorang petani, yang mana seorang petani itu hanya mengikuti dan melihat tentang cara bagaimana tumbuhnya biji yang kita tanam, misalkan padi. Kita tidak bisa mengikuti cara tumbuhnya padi dan jagung,
Kita hanya melihat tekstur tanahnya, bagaimana cara menyiram padi dan lain sebagainya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana ia berada, sedangkan kodrat zamannya berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya kodrat alam di sini bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan karakter yang berbeda. Kita tidak bisa mengubah karakter seorang anak karena setiap anak itu memiliki karakter masing-masing. Akan tetapi seorang guru di sini menuntun anak agar bisa memperbaiki karakternya. Anak itu ibaratkan kertas putih yang sudah berpola, bukan diibaratkan seperti kertas kosong yang kita seenaknya saja mencoret-coret kertas tersebut. Akan tetapi setiap anak itu merupakan dicontohkan sebagai kertas kosong yang sudah berpola. Tugas seorang guru hanya cukup menebalkannya saja, menuntun anak menjadi anak yang berkarakter yang baik sehingga dapat mengaburkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang baik yang ada pada anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwasanya kita harus menghamba pada seorang anak, menghamba pada seorang murid. Di sini kita harus benar-benar melihat apa yang murid itu butuhkan, sehingga seorang guru itu hanya menuntun, bukan menuntut anak harus begini dan begitu. Seorang guru itu harus menuntun seorang anak sampai dia menjadi anak yang merdeka. Begitu juga dalam budaya positif ini, Bapak Ibu. Dalam positif ini kita harus berpihak pada siswa ataupun murid. Nah, apa makna budaya positif itu? Mungkin ada yang Bapak Ibu di sini yang sudah tahu apa budaya positif itu. Budaya, mungkin ada yang menjawab apa itu budaya maupun budaya positif. Baiklah, budaya positif dapat kita terapkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itulah makna dari budaya positif. Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk kita dapat menerapkan budaya positif, kita harus melakukan perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu sendiri yaitu cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Perubahan paradigma berarti merubah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Itu adalah makna dari paradigma. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, menurut Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu apa? Ilusi itu sebuah hayalan, bayangan. Jadi kita harus merubah paradigma ini. Kita harus merubah diri kita bahwa seorang guru dapat mengontrol murid itu hanyalah sebuah hayalan. Murid itu tidak dapat kita kontrol. Kita tidak dapat mengontrol seorang murid. Apabila pada saat itu kita bisa mengontrol seorang murid, berarti murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh seorang guru. Yang kedua, menurut Dr. William Glasser, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
itu bertambah, dirinya itu merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, sehingga dalam diri anak tersebut merasa dirinya itu tidak dihargai. Jadi menurut Dr. William itu sebuah ilusi. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak semua bujukan, penghargaan itu dapat menguatkan karakter seorang anak. Karena apa? Kalau kita selalu membujuk, memberi penghargaan terhadap anak, anak itu akan selalu ketagihan, akan bujukan seorang guru maupun penghargaan seorang guru. Jadi itu semuanya adalah ilusi. Ketika seorang guru tidak memberikan sebuah bujukan, maka seorang murid tersebut akan kecewa. Jadi karakternya tidak akan kuat kembali, tidak akan tumbuh kembali. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mentang-mentang kita seorang guru maupun orang yang lebih dewasa dari murid kita seenaknya saja memaksa murid untuk mengikuti kemauan kita. Itulah beberapa teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Nah, dalam perubahan paradigma ini saya meminta Bapak Ibu, ada A dan B, Anda dan teman Anda di dekat Bapak Ibu semua, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan salah satu saja ya, ini adalah teman istilahnya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, benda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi tangan ibu setelah menulis digenggam kertasnya satu saja, dan teman di samping Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, teman yang B bisa cara mendapatkannya itu bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangannya. Nah, apakah yang terjadi? Mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu sekarang. Bisa. Ulang sebentar. Ya, di sini ada kan Bapak Ibu duduk berdampingan ya. Nah, salah satu dari Bapak Ibu ini mencari secari kertas kecil, kemudian Bapak Ibu menulis satu benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu genggam. Setelah itu teman di samping Anda, anggaplah seperti itu, teman di samping Anda ingin merebut benda tersebut. Nah, bagaimana reaksi Anda dan bagaimana cara teman di samping Anda itu bisa merayu, menghardik, mengancam dan lain sebagainya, ingin mendapatkan benda tersebut. Silakan dicoba Bapak Ibu. Satu meja satu saja. Setelah ditulis silakan digenggam. Satu saja, satu meja satu ya. Lah, teman di samping Anda berusaha merebut benda tersebut. Silakan baik dengan cara rayuan, ancaman, menyuap dan lain sebagainya. Apakah yang terjadi? Baik, sudah Bapak Ibu? Sudah. Setelah Bapak Ibu menggenggam, adakah yang berhasil teman di sampingnya untuk membukanya? Ada. Siapa yang ada? Silakan acungkan tangan. Ya. Ibu, siapa yang menggenggam benda yang paling berharga tadi? Benda apa yang paling berharga bagi Ibu? HP. Mengapa Ibu? Karena HP merupakan suatu alat yang di dalamnya terdapat segala macam hal yang bisa menyimpan segalanya untuk keperluan segalanya. Ya, terima kasih. Ini Ibu Jum, Ibu tanya. Ibu Jum telah berhasil merebut benda yang paling berharga dari Ibu Suryanti. Nah, cara apa yang diberikan, yang dilakukan oleh Bu Jum sampai bisa merebut benda
bujuk Ibu Sur. Bujukannya sebuah apa Ibu? Rayuan. Dengan rayuan, Bu, sini saya mau lihat Bu sebentar aja. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk Ibu dan Ibu Suryati. Sekarang adakah di antara Bapak Ibu di sini yang tidak bisa direbut benda berharganya? Apakah ada? Ada. Ya, silakan. Sebelum saya bertanya mengapa alasannya, yang saya tanyakan adalah benda apa yang paling berharga buat Pak Madani? Ya. Terima kasih. Sama seperti Ibu Suryati, bendanya adalah HP atau handphone. Alasannya? Alasannya karena handphone kalau pada saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat primer, karena semua apapun bisa ada di dalam handphone, termasuk informasi, pengetahuan, semua sudah ada dalam HP, dalam handphone. Jadi itu sangat penting bagi saya. Terima kasih Bapak. Di sini di samping Anda adalah Bapak Taufik, ya benar ya? Nah, Bapak Taufik ini tidak bisa merebut benda berharga milik Pak Madani. Itu mengapa Pak? Baik kan, mungkin karena Pak Madani bersikokoh, kan saya tadi mengancam dengan menghardik, mungkin Pak Madani tidak bisa. Terima kasih Bapak, tepuk tangan, aplaus semuanya untuk Pak Madani dan Pak Taufik. Nah, dari sini Bapak Ibu, tidak semuanya apa yang berharga buat kita, tidak semuanya dapat direbut oleh orang lain. Maka dari sini saya mau bertanya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal ini? Siapa? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap percobaan ini? Diri Diri sendiri, benar sekali. Bapak Ibu, menurut Stephen R. Covey, apabila kita ingin merubah atau membuat sebuah kemajuan perlahan, maka sedikit demi sedikit kita harus merubah perilaku dan sikap kita. Apabila kita ingin merubah atau memperbaiki unsur-unsur utama kita, maka kita harus merubah kerangka acuan yang ada pada diri kita. Kita harus merubah pandangan kita terhadap orang lain, yaitu dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi, dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang dapat mengontrol Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Maksudnya, dengan cara kita berkolaborasi dan menyepakati tentang sesuatu, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Apa yang saya inginkan harus dapat, akan tetapi Anda tidak. Dalam teori kontrol, model berpikir harus menang dan menang. Jadi, keinginan kita harus sama-sama dapat terwujud. Itulah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk dapatnya kita menerapkan atau mempraktekkan budaya
lingkungan sekolah kita, maka kita harus mengatur strategi. Strateginya yaitu kita harus menguatkan disiplin yang ada di sekolah kita, baik itu disiplin diri maupun disiplin yang telah dilakukan oleh masing-masing individu. Kita tinjau kembali bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita itu. Apakah sudah terwujud, sudah efektif, apakah perlu ditinjau kembali, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang positif maupun budaya positif. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu apa disiplin itu? Mungkin salah satu mau menjawab, Bapak Ibu, apa yang menurut pemikiran Bapak Ibu apa disiplin itu? Ya, Ibu silakan, Ibu Nurjana. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, disiplin menurut saya pribadi adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau sesuatu ataupun norma-norma dan bertanggung jawab atas kedisiplinan. Baik, bagus sekali jawaban Ibu Nurjana. Mungkin yang lain Bapak Ibu mau menjawab apa makna disiplin itu? Mungkin ada perbedaan pendapat dengan sebuah kata disiplin. Ya, Ibu Suryanti silakan. Disiplin adalah mentaati peraturan yang sudah ada. Mentaati peraturan yang sudah ada. Bagus sekali jawabannya Ibu. Mungkin ada yang lain yang mau bisa menjawab? Ya, silakan para ibu-ibu. Ya. Mungkin sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri atas aturan yang ada. Bagus sekali, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Benar sekali apa yang telah dijawab oleh Bapak Ibu di tempat ini. Disiplin biasanya kita memaknai dengan sebuah aturan, ketaatan, tata tertib, bahkan dalam kita bisa mengartikan dengan sebuah hukuman. Sedangkan arti kata disiplin dalam budaya kita itu dalam kompleks pendidikan ini, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebanyakan kita itu memaknai sebuah disiplin itu adalah sebuah ketidaknyamanan karena kita merasa terikat, baik itu pada murid-murid kita maupun ada sebagian guru-guru yang berpendapat seperti itu. Akan tetapi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain atau orang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya bisa memerintah orang lain atau anak didik kita, akan tetapi kita harus dapat memerintah diri kita sendiri. Itulah yang menurut KHD menjadi orang yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak.
Nah, tadi sudah dipaparkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif itu tentang karakter-karakter atau kelakuan-kelakuan yang positif, yang baik-baiknya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mulia atau tujuan kebaikan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, kalau setiap orang itu memikirkan tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang positif, maka secara otomatis mereka itu dapat meningkatkan motivasi intrinsik yang ada pada dalam dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu bisa menyanyikan bersama profil pelajar Pancasila ini? Bisa ya Bapak Ibu? Ya mari kita berdiri semuanya Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu guru, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, tapi dalam hal ini kita gabungkan ke dalam profil pelajar Pancasila seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab. Pokoknya kelakuan-kelakuan itu yang positif merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu, setiap manusia, setiap seseorang, setiap anak, setiap individu pasti memiliki tujuan tentang sebuah perilaku yang telah dia lakukan. Apakah Bapak Ibu bisa berpikir bagaimana perilaku Bapak Ibu selama ini? Mengapa Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini ini melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya? Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu, bagaimana atau mengapa kita melakukan sesuatu? Ya Bapak Mantur mungkin mau mencoba. Mungkin karena keinginan diri. Karena keinginan diri. Mungkin dari yang lain Bapak Ibu mau menjawab. Ya Ibu Soleha terlebih dahulu. Silakan. Karena merasa kebutuhan itu yang dibutuhkan, karena dan melakukan perilaku itu. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Karena suatu kebutuhan, orang melakukan sesuatu karena suatu kebutuhan. Ya Ibu silakan. Seseorang melakukan seseorang melakukan sesuatu karena sesuatu itu memiliki tujuan. Jadi jawaban dari Bapak Ibu di sini yaitu menjawab karena ada suatu keinginan, suatu kebutuhan, dan suatu tujuan. Benar sekali apa yang Bapak Ibu paparkan. Tapi yang saya tanyakan di sini, adakah
sebuah imbalan dan ingin sebuah hadiah? Ada. Pasti ada kan? Ada. Pastinya ada, karena itu adalah manusiawi. Selain kita karena sebuah keinginan, kebutuhan, dan tujuan, kita pasti ada yang mendorong karena suatu imbalan, suatu penghargaan maupun suatu hadiah. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ada 3 macam. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memiliki perilaku seperti ini akan ada di pikirannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan ada seorang murid, saya akan datang tepat waktu karena saya takut dihukum oleh guru. Nah, kan di pikiran murid itu apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mau tidak mau dia datang tepat waktu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam pemikiran orang yang seperti ini yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan contohnya seorang murid datang selalu tepat waktu. Saya mau datang tepat waktu agar dipuji, agar diberi senyuman oleh ibu dan bapak guru. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dalam pemikiran orang yang seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketiga-tiganya ini merupakan motivasi perilaku manusia. Contoh yang ketiga, misalkan saya seorang guru akan datang tepat waktu sebelum murid saya datang. Mengapa? Karena saya ingin menjadi teladan bagi murid-murid saya. Itu merupakan contoh teori motivasi yang ketiga. Sebenarnya dari ketiga teori motivasi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, adalah sebuah kebaikan. Walaupun dengan cara menghindari ketidaknyamanan, ingin mendapatkan imbalan, dan ingin menghargai diri sendiri. Akan tetapi, nomor 1 ini merupakan teori motivasi terendah yang ada pada manusia. Jadi yang nomor 1 ini merupakan motivasi eksternal, yang kedua juga motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal, yang mana yang ketiga ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus bisa kita menghindari teori motivasi nomor 1 dan nomor 2. Mulai dari sekarang kita harus bisa menerapkan ataupun mempraktekkan perilaku manusia untuk menjadi orang yang kita inginkan, untuk menghargai diri sendiri, tidak hanya ingin pujian maupun menghindari dari suatu hukuman. Bapak Ibu, di sini ada sebuah hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Akan tetapi yang saya bahas terlebih dahulu adalah tentang hukuman. Hukuman merupakan suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan atas sebuah pelanggaran. Sedangkan konsekuensi yaitu akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sebelumnya kita lihat ini terlebih dahulu, ada hukuman dan konsekuensi, ada tindakan guru. Saya minta ibu dan bapak guru bisa menjawab tindakan guru yang saya tampilkan ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke
ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini merupakan hukuman. Karena apa? Karena ini menyakiti, tindakan yang membuat orang lain itu sakit. Ya sakit hati, sakit apa, bisa juga. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman, bagus sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, dari sini kita mengetahui apa ya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi tanpa harus menyakitkan. Membuat anak sakit fisik hati dalam jangka panjang. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai kedisiplinan. Pada hukuman terjadi sebuah paksaan, mau tidak mau anak harus melakukannya. Sedangkan dari konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak belajar mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Maksudnya ini Bapak Ibu, hukuman sesuatu yang benar-benar menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu yang terjadi akibat dari ulahnya sendiri. Misalkan seperti tadi, dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Nah, di kesepakatan itu apabila kita terlambat, kita bisa juga harus meminta anak karena pelajaran PJOK untuk mengelilingi lapangan sekolah. Atau bisa saja kita bisa menggunakan karena konsekuensi dari keterlambatannya, setelah istirahat dia tidak istirahat selama 5 menit. Nah, konsekuensinya seperti itu. Apabila tadi kita mencoret-coret buku teman atau menumpahkan tumpahan air di meja, maka konsekuensinya adalah kita harus membersihkan tumpahan botol tersebut. Nah, mengapa tadi ketika kita harus push up, terlambat harus push up itu kita merupakan sebuah hukuman? Karena kita bisa membicarakan secara baik-baik terhadap anak didik kita, mencari alasannya mengapa dia terlambat. Nah, nanti saya akan jelaskan selanjutnya setelah ini Bapak Ibu. Penghargaan adalah sebuah pengakuan yang diberikan atas prestasi atau sebuah pengembangan diri. Akan tetapi dalam paradigma baru ini,
penghargaan berlaku sama dengan sebuah hukuman. Jadi penghargaan itu sama nilainya dengan sebuah hukuman. Dalam penghargaan, dorongannya adalah motivasi eksternal dan ada faktor ketergantungan yang akan dimiliki oleh setiap murid atau setiap individu. Dihukum oleh penghargaan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin penghargaan dalam jangka pendek akan efektif. Misalnya kita memberikan sebuah hadiah bagi anak yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Kalau untuk jangka pendek hanya sebentar saja, mungkin ini efektif. Banyak anak yang aktif. Akan tetapi dalam jangka panjang ini akan memiliki dampak ketergantungan. Karena anak yang bisa tidak akan mau berusaha lagi kalau tidak ada sebuah penghargaan. Tidak apa-apa, saya tidak mau menjawab, tidak ada hadiah ataupun penghargaan yang diberikan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Seperti yang saya katakan tadi, ini menyebabkan ketergantungan. Anak tidak akan melakukan sesuatu yang diperintah oleh guru kecuali ada sebuah penghargaan maupun ada sebuah hadiah. Dan biasanya anak yang melakukan seperti itu tidak akan efektif. Seperti halnya orang yang mau berhenti merokok dan orang yang mau berhenti diet. Nah, dia diiming-imingi, kamu akan saya beri uang 1 juta jika kamu berhenti merokok. Akan tetapi anak tersebut awalnya dia termotivasi, sangat gembira karena ingin diberi sebuah penghargaan. Akan tetapi karena bukan dari dalam dirinya, motivasi tersebut bukan ada pada dalam dirinya, maka untuk berhenti merokok mereka gagal, tidak efektif, tidak terjadi karena tidak ada motivasi dari dalam dirinya, sehingga penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga adalah penghargaan yang merusak hubungan. Misalkan seseorang atau seorang guru memuji teman-temannya atau memuji salah satu temannya di hadapan orang banyak. Paling tidak di hati kita, benar apa tidak, kita akan merasa iri. Merasa iri dan merasa kita itu tidak dihargai, sehingga dalam diri kita muncul rasa tidak suka terhadap teman yang telah diberi pujian oleh seorang guru. Pasti ada dalam diri seseorang. Dan selanjutnya ini akan menghilangkan motivasi terhadap murid-murid yang lain. Hanya anak-anak itu saja yang mendapatkan pujian-pujian dari seorang guru, sehingga anak yang ingin mencoba untuk bisa, dia gagal dan memiliki perasaan yang rendah diri. Penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya di sini adalah penghargaan mematikan sebuah kreativitas. Di sini ada sebuah contoh. Sebuah kreativitas itu berhubungan dengan sebuah seni. Karena kita iming-imingi oleh seorang guru, kamu kalau bisa membuat suatu produk maupun bisa menciptakan sebuah puisi, akan ibu beri hadiah. Nah, anak tersebut akan dengan cepat, sigap, dan terburu-buru. Karena di pemikiran mereka itu, saya ingin dapat hadiah, saya ingin mendapat hadiah. Jadi mereka itu melakukan bukan dari dalam diri mereka. Bukan mereka itu tidak berpikir, saya harus membuat seperti ini agar kesan dari apa yang saya buat itu sangat menarik dan lain sebagainya. Dalam pikiran mereka itu salah satunya saya
kebutuhan itu dapat mematikan sebuah kreativitas. Selanjutnya yaitu penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum saya contohkan di sini adalah anak-anak yang mendapatkan ranking kelas. Anak-anak yang mendapatkan ranking kelas nomor 2 maupun nomor 3, dia merasa dihukum. Kok bisa? Karena di dalam pemikiran mereka itu, seandainya saya belajar dengan giat lagi, seandainya saya belajar dengan sungguh-sungguh lagi, saya akan mendapatkan peringkat 1. Salah satunya seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang dijelaskan saya tadi, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu karena mereka tidak ada memunculkan motivasi pada dalam dirinya. Mereka hanya melihat sebuah penghargaan yang ada pada diri mereka atau yang dapat mereka dapatkan dari motivasi eksternalnya. Nah, bagaimana cara kita memberikan sebuah penghargaan terhadap anak? Nah, itu istilahnya bukan sebuah penghargaan, tapi sebuah apresiasi atau sebuah pengakuan. Bukan sebuah bukan sebuah penghargaan. Bagaimana cara kita mengapresiasi terhadap murid-murid kita? Nah, kita bisa memberikan pengakuan secara khusus. Kita panggil anak tersebut secara individu maupun secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi konsisten itu secara teratur, secara misalkan kita memberi pengakuan setiap 1 bulan sekali. Terus fokus pada proses. Misalkan pada kelas 1. Pada kelas 1, anak yang belum bisa membaca, akhirnya dia bisa membaca walaupun 1-2 suku kata. Nah, kita beri pengakuan terhadap tersebut karena dia sudah bisa membaca 2 maupun 1 suku kata. Bapak Ibu, apa perbedaan antara penghargaan maupun apresiasi atau pengakuan? Kalau penghargaan kita menyampaikan atau kita berikan di awal. Nina, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya akan memberikan kamu sebuah hadiah. Akan tetapi, kalau apresiasi maupun pengakuan, kita memberikannya setelah anak itu berhasil melakukannya. Seperti tadi, anak kelas 1 bisa membaca 1 maupun 2 suku kata. Nah, dari situ kita bisa mengapresiasi anak tersebut atau bisa memberikan penghargaan, sebuah aplaus maupun pengakuan terhadap proses yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, salah satu cara menerapkan sebuah budaya positif yaitu dengan kita menerapkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kita lakukan. Bisa di awal tahun ajaran baru, bisa di awal semester. Keyakinan kelas harus kita lakukan agar anak atau murid-murid kita dapat bertanggung jawab atas perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin Bapak Ibu mau menjawab, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, silakan. Karena
Selain mematuhi peraturan lalu lintas, juga untuk menjaga keamanan diri di jalan raya. Untuk menjaga keamanan diri, mungkin yang lain bisa menjawab, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, silakan. Karena pada saat berkendaraan apalagi di jalan raya pasti kena tilang kalau tidak pakai helm. Pasti dikena tilang kalau tidak memakai helm. Mungkin yang lain sudah ya, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Karena alasannya adalah sebuah keselamatan atau keamanan yang telah dijawab oleh Bu Hil tadi. Helm, penggunaan helm itu merupakan sebuah peraturan. Jadi alasannya apa? Keselamatan. Nah, inilah yang harus kita yakini, bahwa dengan kita menggunakan helm, kita akan selamat dari mara bahaya, insya Allah. Apabila jatuh, kita akan selamat. Jadi keyakinannya ini adalah sebuah keselamatan. Ini yang merupakan keyakinan, ini adalah keselamatannya. Penggunaan helm ini merupakan sebuah peraturan. Peraturan yang tidak dilanggar menurut Ibu Nurjana akan disanksi ataupun ditilang. Tapi keyakinan yang harus kita terapkan adalah keselamatannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu ada yang menjawab? Ya? Ya, Bapak Sadi mungkin mau menjawab? Ya, karena untuk menjaga kesehatan, karena dengan menggunakan masker kita bisa untuk menghindari penyakit-penyakitnya. Baik, terima kasih jawabannya. Benar sekali. Salah satu keyakinan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, yaitu untuk kesehatan maupun keselamatan. Di sini Bapak Ibu, dalam menerapkan keyakinan kelas, kita harus mengetahui apa definisi dari keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai tersebut disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas tersebut. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya di sini, dengan adanya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, siswa itu lebih termotivasi dalam menerapkan disiplin maupun budaya positif daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Kamu tidak boleh memakai sepatu putih. Bisa saja sewaktu-waktu dia melanggar. Akan tetapi jika ada motivasi internal yang ada pada dalam dirinya, mengapa? Kembali lagi ke motivasi seseorang atau motivasi manusia tersebut, karena dia memakai sepatu hitam contohnya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, tidak hanya mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang perlu Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi
dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak berpatokan itu harus kita terapkan selama 1 tahun. Kita bisa meninjaunya kembali, baik itu 3 bulan sekali, baik itu 1 semester 1 kali, dan lain sebagainya. Jadi dalam menerapkan keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Di sini ada sebuah peraturan yang sudah saya tampilkan di depan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturan itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu bisa kita simpulkan. Jadi saya contohkan di sini ya satu saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas yang harus kita pegang atau yang harus kita yakini yaitu tentang sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu sebuah peraturan dan sebuah kata-kata yang negatif. Jadi keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau keamanan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya yaitu kita harus menerapkan kesabaran dan menghormati orang lain. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas dapat berlaku untuk bermacam-macam sebuah peraturan. Begitu Bapak Ibu. Di sini apabila kita sudah melaksanakan peraturan kelas, maka akan tercipta sebuah keyakinan kelas. Dari sebuah keyakinan kelas, kita dapat menerapkan sebuah lingkungan yang positif. Apabila kita sudah menerapkan lingkungan yang positif, maka terwujudlah budaya yang positif. Ini merupakan contoh pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Ada curah pendapat yang mana semua pendapat-pendapat anak itu kita tempelkan. Setelah itu kita membuat kesepakatan bersama murid-murid kita keyakinan kelas apa yang ingin kita terapkan. Jangan terlalu banyak karena akan mudah diingat oleh anak. Jadi keyakinan kelas 4A yaitu saling menghormati, saling menghargai, peduli kebersihan lingkungan dan disiplin waktu. Itu salah satu contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Selanjutnya kita akan beralih pada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap tingkah laku manusia, setiap perilaku manusia pasti memiliki kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan ini biasanya bersifat fisiologis karena seseorang itu ingin bertahan hidup. Contohnya apa? Seseorang itu membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan rumah, membutuhkan rasa aman, dan membutuhkan sebuah kesehatan. Sehingga salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Yang kedua, yaitu manusia ingin memiliki kasih sayang, ingin diterima. Biasanya orang yang membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima, dia akan ingin selalu disukai oleh orang lain. Setiap apa yang dia lakukan, dia ingin diperhatikan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia itu ingin sebuah kebebasan. Anak yang seperti ini memiliki banyak pilihan. Dia ingin mencoba-coba,
Dia tidak hanya menonton terhadap suatu benda saja, akan tetapi dia ingin memiliki aneka pilihan. Jadi dia ingin memiliki sebuah kebebasan. Yang keempat adalah sebuah kesenangan. Setiap apa yang dia lakukan, dia ingin senang. Dia merasa senang terhadap apa yang ingin dia lakukan. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan yaitu merupakan kebutuhan yang diakui kehebatannya atau kompetensinya anak tersebut ingin diakui oleh seseorang. Biasanya anak yang memiliki kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan ini, dia ingin selalu diakui oleh orang lain bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemimpin, bahwa dirinya bisa menguasai teman-temannya. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka, yakni kebutuhan dasar manusia. Jadi, apabila kita menemui seorang murid yang melakukan sebuah pelanggaran, berarti pasti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Di sini saya mempunyai sebuah contoh, sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Saya minta satu orang guru bisa menjawab. Kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus? Mungkin ada yang bisa mau menjawab? Ada 2. Ini soalnya ya Bapak Ibu. Ke yang tadi 5 itu. Ya, silakan. Apa yang dibutuhkan oleh Agus? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Alasannya? Bertahan hidup karena dia sering meminta bekal makan siang kepada kami. Benar sekali, bisa juga bertahan hidup. Mungkin ada yang lainnya? Dan kesenangannya minta bekal ke temannya. Silakan. Kesenangannya. Mungkin kesenangannya. Alasannya karena mengapa? bekal temannya itu enak-enak, jadi dia senang minta teman-temannya mengangkat punya bekal temannya. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain mau menjawab Bapak Ibu? Banyak sekali alasan mengapa Agus berbuat seperti ini. Mungkin si Agus merasa berkuasa. Berarti Menguasai. masuk dalam kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Tadi ada yang menjawab kebutuhan bertahan hidup, ada yang menjawab sebuah kesenangan, ada yang menjawab sebuah penguasaan. Mungkin ada yang lain? Selain yang 3 ini, saya scroll ke atas lagi ya. Kesenangan sudah dijawab, penguasaan sudah dijawab, bertahan hidup juga sudah dijawab. Mungkin ada yang mau menjawab alasan kasih sayang maupun kebebasan? Ya. Kalau menurut saya mungkin anak tersebut atau anak yang bernama Agus tersebut di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tuanya, dan mungkin di sekolah itu mungkin teman-temannya kurang mendukung dia atau bermain, tidak ada temannya, maksudnya seperti itu, mungkin cuma sendirian, jadi dia melakukan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab tentang sebuah kebebasan? Ada? Sebuah kebebasan? Sudah ya Bapak Ibu? Dari contoh Ibu Ani dan seorang Agus ini, kita sebagai guru bisa menanyakan terhadap Agus, bisa menanyakan
secara pribadi mengapa alasannya dia seperti itu. Perbuatan Agus ini bisa kelima-limanya kebutuhan Agus tidak terpenuhi bisa. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup seperti apa yang dijawab oleh Pak Madun tadi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi Agus itu senang kalau dia mengganggu temannya, mengambil paksa makanan temannya sehingga temannya lebih memperhatikannya, seperti apa yang dijawab tadi oleh Pak Madani. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah sebuah penguasaan yang dijawab oleh Ibu Hil tadi. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena bekalnya sama saja seperti itu, maka kebutuhan Agus adalah sebuah kebebasan. Dia ingin menu masakan yang lainnya. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah sebuah kesenangan seperti yang dijawab oleh Ibu Nurjana tadi. Itulah 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Sekarang kita akan memasuki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini di mana seorang guru atau seorang dapat menempatkan dirinya atau memposisikan dirinya dalam menghadapi setiap murid-muridnya. Yang pertama, posisi kontrolnya yaitu adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, untuk mengetahui bagaimana 5 posisi kontrol ini, silakan saksikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah tayangan video yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu sudah melihat
tayangan video tadi, bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Dalam hal ini identitas gagal yaitu kontrol dari luar sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Jadi sebagai seorang guru kita harus menghindari kedua posisi kontrol ini. Sedangkan identitas berhasil itu dibagi menjadi 2. Ada yang kontrol dari luar, ada yang kontrol dari dalam diri sendiri. Yang kontrol dari luar yaitu posisi kontrol kita sebagai teman maupun pemantau. Adapun yang kontrol dari diri yaitu sebagai seorang manajer. Jadi seorang guru harus berupaya dan dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Dalam 5 posisi kontrol ini pasti ada dampak-dampak yang akan dirasakan oleh setiap siswa. Kalau untuk kelakuannya, gurunya seperti apa, Bapak Ibu sudah melihat tadi misalkan sebagai penghukum. Guru itu dalam sebagai penghukum akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Nah, itu merupakan posisi kontrol menjadi seorang penghukum. Adapun dampak 5 posisi kontrol tadi, apabila kita menjadi seorang penghukum, dampaknya pada murid yaitu murid akan mengulangi kesalahannya kembali. Apabila kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, maka anak tersebut akan merasa rendah diri, akan selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat membahagiakan seorang gurunya. Dampak dari seorang teman, anak tersebut lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung diri terhadap guru tersebut. Jadi seorang teman juga tidak baik bagi murid-murid kita karena mereka tidak mandiri, inginnya dimanja terus oleh gurunya. Apabila kita sebagai pemantau, maka dampak pada murid itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dampaknya itu saya kalau melanggar, kalau tidak dapat konsekuensi, ya mendapat hadiah. Jadi siswa tersebut apabila ada guru tersebut dia akan berkelakuan baik, dan apabila tidak ada guru tersebut dia akan melakukan kesalahannya kembali. Adapun dampak bagi murid sebagai seorang manajer yaitu siswa atau murid dapat mengevaluasi dirinya, bagaimana cara dia memperbaiki diri dari kesalahannya. Itulah posisi dari seorang manajer. Baik Bapak Ibu, apabila kita mendapatkan atau menemui seseorang yang melanggar, seorang murid yang melanggar peraturan, melanggar apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kita bisa melakukan sebuah penerapan yaitu sebagai segitiga restitusi. Dalam paradigma baru ini, cara mengatasi masalah setiap pelanggaran itu dengan cara restitusi. Itulah dalam paradigma baru, dalam budaya positif, kita harus bisa menerapkan restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya restitusi di sini adalah menciptakan murid itu bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus sebuah ancaman, tanpa harus melakukan menghardik, melakukan rayuan dan lain sebagainya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Seperti tayangan video tadi pada posisi manajer, seorang guru menanyakan kepada seorang murid mengapa dia terlambat. Jadi terlebih dahulu kita harus menanyakan kepada siswa tersebut. Setelah kita bisa menanyakan, setelah kita bertanya, seorang murid tersebut bisa mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Seperti Naren tadi, dia terlambat datang ke sekolah. Alasannya karena dia kesiangan dan tidak ada yang membangunkannya, sehingga dia terlambat ke sekolah. Itu merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Naren. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, setiap anak itu bukan sekedar dia melanggar, dia menebus kesalahannya dengan sekedar minta maaf, bukan. Akan tetapi dia belajar dari kesalahannya. Bagaimana caranya dia tidak melakukan pelanggaran tersebut kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dalam restitusi itu bukan sebuah paksaan, akan tetapi sebuah tawaran. Contohnya tadi, seorang guru menawarkan kepada Naren bagaimana caranya dia untuk tidak terlambat kembali. Dia akan menyetel sebuah alarm setelah pulang sekolah. Kalau guru itu memaksakan kepada murid, seorang guru pasti akan berkata begini, kamu besok harus tidak terlambat ke sekolah, apapun caranya. Nah, itu kan adalah sebuah paksaan, bukan sebuah tawaran maupun solusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Mengapa dia terlambat? Mengapa dia melakukan kesalahan? Dia ingin menjadi orang seperti apa? Jadi restitusi itu menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Nah, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Naren tadi? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena restitusi itu mengembalikan anak kepada kelompoknya dan bisa mencari solusi terhadap kesalahan yang telah ia lakukan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah ciri-ciri 9 restitusi yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita. Adapun segitiga restitusi terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita itu mengucapkan kepada murid bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan agar keadaan murid tersebut bisa stabil. Jadi mereka bukan satu-satunya orang yang berbuat salah, akan tetapi masih banyak orang-orang yang berbuat salah. Yang kedua, setelah kita mengetahui pelanggaran anak tersebut, kita setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa kesalahan dari anak tersebut? Dan kita tanyakan, anak tersebut pasti dapat menjawab atau memiliki alasan tertentu dari apa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, yaitu kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, dalam segitiga restitusi ini, segitiga restitusi dapat kita terapkan apabila kita menemui sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak.
Bagaimana posisi kita dalam menghadapi segitiga restitusi ini? Bagaimana apa posisi kontrol kita dalam menerapkan segitiga restitusi? Bapak Ibu mungkin ada yang tahu posisi kontrol apa yang seharusnya kita lakukan dalam segitiga restitusi ini? Adakah yang mau menjawab Bapak Ibu? Posisi kontrol tadi ada 5, ada penghukum, ada pembuat masalah, teman, pemantau maupun manajer. Jadi dalam segitiga restitusi ini harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer. Benar sekali. Dalam melakukan segitiga restitusi, kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Adapun bagian-bagian segitiga restitusi tadi dalam menstabilkan identitas, kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih positif terhadap dirinya. Lebih positif seperti apa? Nah, kita ucapkan tadi itu, kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah, atau semua orang pasti membuat suatu kesalahan. Itu merupakan salah satu contoh mengubah identitas anak yang gagal menjadi identitas anak yang lebih positif kembali. Yang kedua, validasi tindakan yang salah bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Bertujuan untuk anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut Bapak Ibu salah satu video yang saya tayangkan yang saya sudah dapat menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Ini ada seorang anak yang bernama Hawa. Dia selalu datang terlambat ke sekolah dan selalu tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang ia dapatkan. Bagaimana kabar Hawa pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh ditanya, Ibu amati akhir-akhir ini Hawa sering sekali terlambat masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Benarkah seperti itu Hawa? Iya, Bu. Mengapa tidak? Apakah Hawa punya masalah? Ceritakan kepada Ibu. Mungkin Ibu bisa membantu memecahkan masalah-masalah ini secara bersama-sama. Ayo ceritakan kepada Ibu mengapa Hawa seperti itu. Begini Bu, saya sering lambat masuk sekolah karena kalau tidur sering kemalaman dan sehingga paginya masih ngantuk Bu. Mengapa Hawa selalu tidur malam dan tidak mengerjakan tugas? Karena saya keasikan main game sampai larut malam dan malas mengerjakan tugas. Oh begitu. Ibu pun juga sama. Kalau Ibu keasikan main game sampai larut malam, Ibu pasti datang terlambat ke sekolah dan malas mengerjakan tugas. Akan tetapi kamu pasti memiliki alasan yang lain mengapa kamu lebih suka bermain game daripada belajar. Mungkin kamu bisa menceritakan kepada Ibu mengapa? Ayah dan Ibu membiarkan saya untuk main game yang penting tidak pergi kemana-mana. Kemudian ayah dan Ibu tidak peduli dengan apa yang berada dalam game tidak peduli. Aku tidak saya belajar. Oh begitu. Terus kamu suka nggak dengan keadaan seperti ini? Terus yang kamu suka keadaannya bagaimana? Sebetulnya saya
masuk sekolah, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Benarkah kamu seperti itu? Iya, benar Bu. Lantas, kalau kamu ingin menjadi orang seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya harus memberhentikan kebiasaan main game sampai malam-malam. Mungkin ya Bu. Dan saya harus rajin belajar dan mengerjakan tugas. Lantas, kalau kamu seperti itu, kira-kira keyakinan apa yang ingin kamu lakukan dalam kehidupanmu? Barangkali setiap anggota kelas harus disiplin dan rajin belajar ya Bu. Betul sekali. Kemudian, keyakinan kelas seperti itu sudah kamu lakukan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah kamu menerapkan keyakinan kelas yang kamu terapkan tadi? Saya ingin menjadi anak yang disiplin masuk sekolah dan rajin belajar serta rajin mengerjakan tugas dari guru. Terus, bagaimana perasaan kamu setelah menjadi orang seperti itu? Pasti senang dan bangga Bu. Saya tidak terlambat lagi masuk sekolah dan saya mengerjakan tugas dari ibu. Alhamdulillah kalau Halwa memiliki pemikiran seperti itu. Ibu harapkan semoga Halwa itu menjadi anak yang rajin, anak yang disiplin, dan anak yang soleh. Mungkin itu disini ya. Dari mulai hari ini semoga Halwa tidak melakukan hal yang sama. Sekarang Halwa boleh keluar dan beristirahat dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru sudah melihat tayangan video yang pernah saya terapkan di kelas saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Perlu Bapak Ibu ketahui, restitusi ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita perlu berupaya bagaimana dapatnya kita melakukan maupun menerapkan segitiga restitusi di kelas kita masing-masing. Segitiga restitusi tidak dapat kita lakukan sekarang dan hasilnya dapat kita rasakan sekarang. Beda dengan posisi penghukum. Kalau posisi penghukum kita dapat membentak anak sekarang, mereka saat itu juga bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Akan tetapi dalam restitusi ini kita sebagai posisi manajer meminta seorang siswa yang melakukan sebuah pelanggaran itu untuk mencari solusinya sendiri dan meyakini keyakinan kelas apa yang mereka perlukan dan solusi yang bagaimana yang dapat mereka terapkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan semuanya itu tidak terjadi secara instan Bapak Ibu, akan tetapi dalam budaya positif ini kita sebagai seorang guru harus berupaya untuk menerapkan restitusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah Bapak Ibu serangkaian materi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Norjana. Terima kasih. Untuk penerapan segitiga restitusi ini sendiri di dalam kelas, kan itu harus membutuhkan keterbukaan dari anak, atau untuk bisa berdialog dengan anak itu harus istilahnya berkomunikasi dengan gurunya. Nah, sedangkan di kelas saya ini, saya anggaplah ada satu murid saya yang menurut saya bermasalah, karena setiap kali ditanya, setiap kali kita menanyakan apapun ke dia, dia selalu diam.
anak ini tertutup sekali Ibu, jadi susah sekali untuk bisa berkomunikasi dengan temannya pun susah, apalagi dengan gurunya sendiri. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi murid yang seperti ini? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Saya memberi kesempatan 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Mungkin Bapak, ya Bapak Madani, silakan. Ini Bu, kalau misalkan di kelas saya itu ada anak bandel ya. Nah, itu sudah saya kasih berdasarkan segitiga restitusi tadi, sudah saya kasih ya seperti yang segitiga restitusi tadi, tapi dia tetap mengulangi terus. Gimana itu masukannya dari Ibu? Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang sangat menantang saya untuk menjawab sebuah pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi seorang murid yang ketika dia ditanya, dia hanya selalu diam terus, tidak mau berbicara dan tertutup. Mungkin Ibu, yang perlu Ibu lakukan adalah bagaimana cara Ibu memposisikan diri. Posisi kontrol sebagai apa yang perlu Ibu lakukan? Mungkin kita sebagai teman, kita lakukan terlebih dahulu, kita lakukan memposisikan diri kita sebagai teman. Kita panggil anak tersebut secara individu, takutnya dia kalau secara berkelompok dia malu dan merasa rendah diri. Jadi kita harus berupaya memanggil anak tersebut dan menanyakan tentang apa yang dia senangi terlebih dahulu, menanyakan tentang apa yang dapat memancing ekspresi anak tersebut, yang memancing anak tersebut ingin bersuara. Mungkin tentang sebuah kesenangannya dia apa. Pokoknya Ibu itu harus bisa memposisikan diri sebagai apa terlebih dahulu. Mungkin ini Ibu bisa memposisikan sebagai teman, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu harus mengetahui latar belakang anak tersebut itu seperti apa di rumahnya. Latar belakang, ya dengan cara Ibu itu harus bekerja sama dengan kedua orang tuanya. Sehingga apabila kita sudah mengetahui latar belakang dan kebutuhan dasar yang dia perlukan, baru di sini Ibu bisa melakukan sebuah restitusi yang mana anak tersebut bisa mencari solusi terhadap dirinya sendiri, dan guru juga mencari solusi bagaimana anak tersebut untuk tidak selalu diam ketika ditanya, untuk dapat menggali rasa percaya diri terhadap anak tersebut. Salah satunya adalah kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Itu untuk jawaban yang pertama, Ibu Nurjana. Pertanyaan yang kedua, yaitu tidak jauh beda dengan yang pertama, karena ini ada anak yang bandel yang selalu melakukan kesalahan secara terus-menerus walaupun dilakukan sebuah restitusi, mungkin seperti itu Pak ya, sebuah solusi. Yang pertama menurut saya Bapak yang harus Bapak lakukan yaitu menerapkan segitiga restitusi. Apabila segitiga restitusi itu masih belum berhasil, kan dalam segitiga restitusi kita memposisikan diri sebagai manajer. Memposisikan diri sebagai manajer. Kita bisa mundur 1 maupun 2 langkah. 1 maupun 2 langkah, yaitu bisa menjadi teman bagi mereka. Bisa menjadi teman terlebih dahulu, kita gali, kita cari latar belakang mengapa anak tersebut masih membuat kesalahan yang sama. Seperti kata tadi Dr. William Glasser,
bahwa setiap tindakan itu pasti memiliki sebuah tujuan, pasti memiliki sebuah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang belum tercapai bagi anak tersebut? Kita harus menggali latar belakang tersebut. Selain itu, kita harus mendekati sebagai teman tadi, mencari solusi dan memberi sebuah kepercayaan terhadap anak tersebut. Salah satunya dia menjadi pemimpin di kelas, menjadi pemimpin upacara. Pokoknya kita harus memberi kepercayaan terhadap anak tersebut agar anak tersebut memiliki sebuah tanggung jawab, sehingga lambat laun anak tersebut bisa merubah perilaku yang ada pada dirinya. Selain itu, yang terakhir kita harus banyak berdoa agar murid-murid kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, melakukan sebuah segitiga restitusi tidak semudah membalikkan kedua tangan kita. Kita harus benar-benar memposisikan diri kita sebagai guru yang memiliki posisi sebagai manajer. Jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai penghukum maupun pembuat merasa bersalah. Itu merupakan jawaban dari saya. Bagaimana Bapak dan Ibu guru penanya? Apakah sudah puas dengan jawaban saya hari ini? Alhamdulillah, Bapak Ibu guru semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang ikut melancarkan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi